Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 2 Aisyah dan 2 Fatimah yang Bapak sayangi. Kembali lagi bersama Pak Agung ya nak dalam pelajaran Quran Hadis hari ini. Alhamdulillah kita masuk pembelajaran di semester yang kedua. Gak kerasa ya. Kita masuk pelajaran yang ke-8 hari ini. Anak-anak bisa mempersiapkan buku kordisnya dan mempersiapkan pensil tentunya ya untuk menggarisbawahi, mencatat hal-hal penting nanti yang akan Pak Agung sampaikan. Ya, sudah disiapkan? Oke, kalau sudah disiapkan, Pak Agung mau cek semangatnya dulu nih. Gimana semangat untuk belajar hari ini? Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, baik. Kita berdoa ya nak. Sebelum memulai pembelajaran, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa memahami pelajaran hari ini dan juga tidak hanya paham tapi juga dapat mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Kita angkat tangannya sama-sama, kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anak semuanya, untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran kali ini, seperti biasa kita bernyanyi dulu ya. Ya, oke, kita bernyanyi lagu Ayo Belajar Bersama-sama. Check it out.
Ya, hormat guru seperti orang tua. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, sudah dipersiapkan bukunya? Kita masuk pembelajaran yang ke-8 ya hari ini. Silahkan dibuka buku Kurdisnya halaman 83. Sudah? Oke, anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Qari'ah. Ya, belajar surat apa? Al-Qari'ah. Sudah pernah mendengar surat ini? Ya. Oke, perlu Pak Agung sampaikan juga untuk pelajaran tahfiz di semester yang kedua ini ada 4 surat yang kalian hafalkan ya. Salah satunya juga ada surah Al-Qari'ah di dalamnya. Ya, masih ingat nggak 4 surat ini? Pertama surat Al-Asr, sudah hafal dong. Kedua surat At-Takatsur, 3 surat Al-Qari'ah, dan yang keempat surat Al-Adiyat. Oke, jadi untuk menghafalkan surat ini Pak Agung tidak perlu tugaskan di pelajaran Kurdis ya. Cukup kalian setorkan dan hafalkan untuk pelajaran tahfiz nanti. Oke anak-anak semuanya, untuk belajar surah Al-Qari'ah seperti biasa yang harus kita pahami pertama adalah bagaimana kita belajar membaca surat ini ya. Bisa membaca dengan benar ya tentunya. Nanti Pak Agung akan berikan contoh dan akan ajarkan membacanya. Yang kedua, tidak hanya bisa membaca dengan benar, kita juga harus paham arti atau terjemahan dari ayat per ayat surat Al-Qari'ah ini ya. Nah, berikutnya setelah kita tahu artinya, tentu kita bisa menyimpulkan dong, apa sih isi kandungan dalam surat Al-Qari'ah ini. Ya, jadi 3 yang akan kita sama-sama belajar hari ini. Pertama, belajar membaca. 2, belajar menerjemahkan ayat per ayat. Yang ketiga, belajar memahami kandungannya. Ya, oke, siap? Oke. Pertama Pak Agung minta kalian untuk memperhatikan gambar yang ada di halaman 83 ya, bagian atas. Coba diperhatikan terlebih dahulu, ini gambarnya. Kira-kira gambar apa ini? Apa gambar orang sedang lari pagi? Atau orang sedang berolahraga? Tidak ya? Ya, ini adalah gambar orang-orang yang terkena bencana alam. Oke, apakah ada kaitannya dengan surat Al-Qari'ah? Ada ya. Al-Qari'ah ini nanti akan menceritakan tentang bencana alam ini. Oke, pertama kita akan melafalkan surah Al-Qari'ah bersama-sama ya. Pak Agung akan berikan contoh cara membacanya. Nanti kalian bisa diputar ulang atau bisa dijeda ya untuk mengikuti bacaan ayat per ayatnya. Oke, Pak Agung berikan contoh ya. Panjang dan pendeknya nanti kalian coba simak dan perhatikan supaya kalian juga bisa ikut membaca dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Nah, itulah bacaan surah Al-Qari'ah ya nak. Nah, nanti untuk bisa belajar melafalkan, kalian boleh mengulang kembali ya, diputar ulang tadi bagian
Pak Agung membacanya dan kalian bisa ikuti ayat demi ayat dalam surat ini ya. Oke, itu cara membacanya. Setelah kita bisa membaca dengan baik dan benar surat ini, tentu kita harus tahu apa sih arti dari ayat demi ayat dalam surat yang sudah kita baca tadi ya. Apa artinya? Kita sama-sama perhatikan ya, ada di halaman 84 dan halaman 85. Ya, Pak Agung bacakan ya, kalian simak baik-baik ayat artinya, ayat artinya, ayat artinya ya, supaya nanti kalian bisa mengerti ya masing-masing ayat itu maknanya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan lagi senang. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, inilah terjemahan dari ayat demi ayat dalam surat ini. Ngeri nggak? Ngeri ya? Nah, kita bisa melihat ya ayat ini bercerita tentang apa tadi. Oke, diperhatikan tadi ayat artinya apa. Ayat pertama artinya ini, ayat kedua artinya ini ya, supaya kalian bisa tahu. Nanti pertanyaan-pertanyaan ya pasti terkait juga dengan terjemahan dari ayat dalam surat Al-Qari'ah ini ya. Berikutnya Pak Agung akan memberikan beberapa hal-hal ya terkait surat Al-Qari'ah yang perlu kalian garis bawahi. Ya, bisa kalian garis bawahi pakai pensil ya. Silakan digaris bawahi poin yang akan Pak Agung tekankan nanti. Pertama, surat Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat ya nak. Ya, digaris bawahi pakai pensil atau pakai stabilo boleh diberi tanda. Al-Qari'ah halaman 85, perhatikan ini. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Nah, surat Al-Qari'ah ini masuk dalam golongan surat Makkiyah. Artinya apa? Artinya surat ini diturunkan saat Nabi berada di kota Mekah ya. Oke, surat Al-Qari'ah termasuk golongan surah Makkiyah. Berikutnya surat Al-Qari'ah ini diturunkan sesudah surat Al-Quraisy, anak-anak. Ya. Diturunkan sesudah surat Al-Quraisy. Ada berapa ayat jumlahnya dalam surah Al-Qari'ah ini? Ada berapa? Coba kita lihat. Iya, ada 11 ayat ya. Lalu surat Al-Qari'ah ini menceritakan tentang apa? Ya, surah Al-Qari'ah ini menerangkan tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat. Apa yang terjadi? Manusia bertebaran, gunung-gunung berhamburan, dan amal perbuatan manusia akan ditimbang dan akan dibalas ya. Jadi kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebaikan itu nanti di hari kiamat. Tetapi kalau kita jadi anak yang nakal, anak yang buruk, anak yang berbuat jelek ya, maka nanti kita akan mendapatkan keburukan itu. Ayo, mau mendapatkan keburukan atau kebaikan nanti dari kiamat?
Ya, kalau ingin mendapatkan kebaikan, maka kita harus menjadi anak yang baik dari sekarang. Ya, oke? Iya, nah ini sudah digarisbawahi ya hal-hal yang terkait dengan surah Al-Qaryah ini. Oke, yang terakhir ada di halaman 86-87 ini latihan-latihan yang harus kalian coba isi ya di rumah. Halaman 87 kalian bisa isi di sini, ayo berlatih. Nah, pertanyaan surat Al-Qaryah terdiri dari berapa ayat? Ya, tadi sudah kita sama-sama ketahui ya. Nama surah Al-Qaryah diambil dari kata Al-Qaryah yang terdapat pada ayat pertama yang artinya apa? Ayo. Tahu kan? Oke. Baik, ini ya untuk pelajaran surah Al-Qaryah hari ini. Untuk menghafalkannya bisa kalian fokus ya untuk pelajaran tahfiz dan disetorkan juga dalam pelajaran tahfiz. Ya, untuk bab ini Pak Agung tidak memberikan tugas hafalan, tetapi dipelajari dan dipahami baik-baik tentang surah Al-Qaryah yang sudah sama-sama kita bahas ini. Dan tugas yang harus kalian kerjakan hari ini adalah mengerjakan evaluasi pelajaran 8. Ya nak? Ya, kerjakan halaman 91 sampai halaman 92. Evaluasi pelajaran 8 bagian A, bagian B, dan bagian C. Ya, sedikit ya. Oke, kalau sudah hari ini dikerjakan dan difoto lalu dikirimkan ke Pak Agung fotonya ya nak. Oke, Pak Agung tunggu paling lambat besok mengumpulkan tugasnya ya. Itulah pelajaran Kurdis hari ini anak-anak semuanya kelas 2 yang Bapak sayangi. Semoga kalian bisa memahami pelajaran hari ini ya nak. Tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dan belajarnya di rumah. Jaga kesehatan selalu dan titip pesan Pak Agung, sayangi, berbakti sama orang tua kalian di rumah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.